Senang saya hari ini bercerita gini. Dulu ikut organisasi, kemudian belajar dengan lingkungan sekitar, dan kuliah dengan baik. Itu yang paling penting. Sehingga gini, terlalu membatasi diri bahwa lulusan dari THP itu jadi apa ya, QC, kemudian jadi QA. Ketika itu menentukan apa ya, kesuksesan ya? Iya. Enggak sih, menurutku. Banyak orang-orang IPK-nya 3,0, 3,1, 3,2, sekarang keterima-terima aja di perusahaan. Tapi kalau applied scholarship itu singkatan dari Agriculture Product Technology Scholarship. Jadi panjang. Sobat Tekper, kembali lagi di Hardcast Himatata Podcast. Nah, pasti Sobat Tekper jarang banget nih lihat aku. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Alvin Syafitri dari THP 24. Hari ini aku akan membawakan podcast Himateta yang bintang tamunya luar biasa sekali hari ini. Beliau merupakan co-founder dari APT Scholarship dan sekarang bekerja di PT Indofood CBP Tanjung Api-Api, yaitu Kak Muhammad Ihsan. Halo Kak. Halo teman-teman. Nah, mungkin boleh nih Kak disapa Sobat Tekper kita yang ada menonton pada hari ini tentunya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Ihsan. Saya sekarang bekerja sebagai manajemen training di PT Indofood Tanjung Api-Api, bagian marketing. Kebetulan baru tahun ini, tahun kedua saya bergabung di perusahaan tersebut. Wah, luar biasa sekali. Nah, Kak Ihsan ini katanya alumni dari THP angkatan 2017. Iya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami tampung, Kak. Dan Sobat Tekper tentunya pasti kepo nih mengenai awal karirnya Kak Ihsan tuh bagaimana sih? Nah, langsung saja kita ada beberapa pertanyaan untuk Kak Ihsan. Mungkin yang pertama itu aku tuh kepo Kak, bagaimana sih awal karirnya Kak Ihsan itu, gimana rasanya bekerja di perusahaan besar lah ya Kak, tentunya bagi kita mahasiswa. Apalagi saya angkatan 24 tuh bahwa PT Indofood CBP itu lumayan besar gitu Kak. Nah, bagaimana sih perasaan Kakak dan juga apakah sesuai sama ekspektasi Kakak setelah lulus dari THP gitu Kak? Oke, kalau dibilang bagaimana ekspresi ya dan tingkat ini, sebenarnya sulit. Ya kita tahu ya, tiap pembukaan lowongan pekerjaan itu kan ramai banget tuh yang daftar dan ribuan CV itu masuk ke dalam sistem HR mereka. Tapi itu tadi, selama di kampus tuh kita juga harus banyak pengembangan diri, banyak ikut organisasi, kemudian belajar dengan lingkungan sekitar, dan kuliah dengan baik. Itu yang paling penting, sehingga nanti itu bisa mendukung kita untuk bisa diterima di perusahaan lain. Kalau ditanya proses, panjang banget. Iya, pasti panjang Iya. ya proses orang Kak. Nah, kalau banyak proses pasti panjang, karena kita yang diterima di sebuah perusahaan besar itu kan proses rekrutnya itu kan lama ya, mulai dari tahap tes, kemudian ada interview HR, interview user, kemudian ada psikotes juga di lembaga yang memang ditunjuk sama pihak Indofoodnya, dan baru nanti medical check up. Dan alhamdulillahnya rezeki gitu ya, nggak tahu sih, bersyukur aja sih sampai saat ini bisa keterima di perusahaan multinasional gitu. Kalau ditanya kakak pernah kepikiran nggak untuk bisa ada di perusahaan itu, jujur li nggak. Dulu aku pernah tuh waktu itu ke Indofood buat kunjungan. Iya. Kan biasanya kita tuh ada yang namanya apa ya, kunjungan field trip ya. Kunjungan, ya. Yes, field trip. Dulu tahun 2019, ya 19. Kunjungan tuh ke sana, ngelihat perusahaan ini gede, produksi ini dan sebagainya. Tapi aku waktu itu pernah ngomong, semoga aja dengan adanya aku pernah ke sini, aku nanti ke depan tuh keterima di perusahaan ini. Tapi emang kadang ucapan-ucapan baik dari kita tuh membawakan hal-hal baik. Insya Allah kabul gitu ya Benar. Kak. Gitu. Oke. Mungkin ya Kak, kita nih sebagai mahasiswa pasti pengen tuh kerja di perusahaan seperti Kakak gitu loh. Apalagi kita kemarin ada kunjungan ke situ yang perusahaannya wah luar biasa gede banget gitu Kak. Nah, hal apa yang harus kami siapkan gitu Kak dari sekarang untuk bisa kerja di PT-PT gede gitu Kak, supaya kita juga nanti sebagai alumni dari THP tuh bisa membawakan THP Unsur itu
sukses ke depannya gitu, bantu-bantu gitu Kak? Kalau dari aku sih sebenarnya balik ke gimana teman-teman berkuliah ya. Jadi teman-teman berkuliah itu punya strategi. Ibarat kita itu terjun di medan perang, kita harus punya siasat, kita harus mengerti nih, kita pengennya kemana setelah berkuliah. Makanya aku pernah nah kebetulan gini, banyak nih adik-adik dari TPTHP itu ngobrol sama aku kalau saya ketemu. Bang, gimana gini-gini. Jadi aku selalu ngasih tahu, apalagi terutama yang masih baru-baru nih, untuk kita juga harus tahu nih nanti setelah selesai kita kemana dulu. Itu satu. Kedua, harus punya planning channel. Aku dulu mikir aku tidak basic ada di bagian QC karena jujur aku bukan tipikal yang pengen bekerja individual. Aku senang bekerja secara berkelompok. Ya, makanya aku pilihan pertama aku mungkin perkebunan bisa kali ya. Kedua mungkin bekerja sebagai di dunia marketing juga bisa gitu. Nah, untuk ada di posisi itu selama berkuliah aku memilih, kan biasanya ada mata kuliah pilihannya, ada mata kuliah pilihan, peminatan segala macamnya. Aku koordinasi sama bapak ibu dosen. Bu, aku mau ngambil mata kuliah ini, karena nanti muara dari akhir kuliahku aku bakal menjadi ini gitu. Dan alhamdulillahnya berhasil gitu. Ada dan memang mendapatkan hasil yang masuk dari keinginan aku gitu. Itu sih kalau dari aku. Nah, dan juga biasanya teman-teman tuh kadang gini, terlalu membatasi diri bahwa lulusan dari THP tuh jadi apa ya, QC, kemudian jadi QA atau hal-hal sejenis lah seperti itu ya yang di perusahaan-perusahaan. Sebenarnya kalau teman-teman yang membuka mindset secara lebar, Mencari informasi. yes, benar. Kita tuh sebenarnya punya akses yang luas. Bapak Ibu dosen tuh memberikan mata kuliahnya juga bagus dan sering berikan project. Nah, ini nih project itu bahasa bagian dari orang-orang itu adik-adik itu pasti ngeluh begitu kan. Main sih project ya. Yes. Tapi teman-teman harus tahu bahwa project itu menjadi apa ya, ibarat tuh pedang mas. Kalau kita perang itu tuh pedang utama kita. Karena setiap HR yang bertanya, dia tuh sebenarnya tidak terlalu fokus ke IPK kamu berapa sih? Iya. Ini kamu gimana sih di kuliah? Tapi ke apa ya yang bisa kamu ceritakan kepada saya yang selinier sama posisi yang kamu lamar. Makanya dulu aku ikut yang namanya Pekan Mahasiswa Berwirausaha. Ketika ditanya sama HR, ditanya sama manajer, perusahaan waktu sesi interview, aku jelasin tuh, aku pernah bawa yang namanya Karafurna Susi. Panjang lah ceritanya ya. Nanti gak selesai podcast kalau aku cerita panjang lebar dalam Susi itu. Tapi ya itu, alhamdulillahnya dengan adanya project itu kebantu gitu. Jadi teman-teman yang mikir bahwa project itu adalah sebuah apa ya, beban gitu ya, itu menurutku enggak sih. Tapi bisa ngebantu teman-teman buat lebih baik lagi dan bisa terima di perusahaan itu. Tapi nih tadi kan kakak ngomong tentang IPK nih. Mungkin aku tuh pengen nanya, apakah IPK itu menentukan bahwa kita tuh sukses ke depannya? Menurut kakak nih ya, gimana IPK itu menentukan nggak sih bahwa kesuksesan itu tergantung dari IPK gitu? Kalau opini aku ya, ini dari sudut pandangku ya, disclaimer ya teman-teman yang IPK-nya gede. Karena jujur nih, aku baru menyentuh IPK 3, itu di semester 6. Di semester 6 aku baru nyentuh IPK 3, karena dulu Sulit ya kak? banget. Karena Bapak Ibu dosen itu tidak mau memberikan nilai yang bagus kalau mahasiswanya tidak punya kapasitas memadai di mata kuliah itu. Gitu. Tapi udah ngeh dong, kita kan udah ngeliat nih, oh ibu ini punya siasatnya gini sama berkuliah, oh ibu ini orangnya gini, oh ibu ini orangnya gini. Jadi kita bisa ngeliat tuh, oh kita harus, kalau dianya gini, kita harus kasih treatmentnya gini, dianya gini, kita kasih treatmentnya gini gitu. Terus kalau ditanya apakah IPK itu menentukan apa itu kesuksesan ya? Iya. Enggak sih menurutku. Banyak orang-orang IPK-nya 3,0, 3,1, 3,2 sekarang keterima-terima aja di perusahaan. Tapi ya standarnya sebuah perusahaan multinasional kan pasti 3,0 lah untuk standarnya. Jadi teman-teman yang memang belum ada di titik itu mungkin bisa diusahakan gitu. Nanti setelah masuk ya udah tinggal gimana skill dan kemampuan teman-teman untuk ada di posisi itu. Karena kebanyakan aku lihat ya, karena kemarin beberapa dari HR sering interview, aku sering lihat banyak teman-teman yang IPK-nya gede itu karena mungkin
tidak berorganisasi, tidak membaur dengan teman-temannya, akhirnya ketika ditanya banyak tidak tahunya. Iya. Sedangkan di dunia bekerja kita tidak ada beberapa kerjaan yang dia lamar tuh tidak bekerja sendiri tapi secara rame-rame gitu. Dan akhirnya kalau ditanya nggak tahu kan sayang banget tuh dengan IPK yang bagus gitu. Oke, jadi Sobat Tekper, bahwa sebenarnya IPK itu nggak apa-apa ya Kak, harus menurut aku juga ya Kak, IPK tuh harus gede gitu, tapi tidak memungkinkan bahwa kita juga harus semangat untuk berorganisasi, untuk membuka diri kita dengan interaksi orang lain, supaya apa? Supaya kita tuh terbiasa gitu Kak, nanti pada saat kita udah bekerja di level yang lebih tinggi dibandingin kuliah gitu, nanti kita berhadapan dengan orang-orang besar, masa kita kaku gitu loh kan Kak, nggak bisa mencairkan suasana, karena semakin kita besar gitu loh, kita tuh membutuhkan orang lain, membutuhkan jaringan yang luar biasa nggak sih Kak, supaya kita tuh bisa maju ke depannya. Oke, baiklah, selanjutnya mungkin Sobat Tekper nih dari tadi nungguin nih, apa sih APT Scholarship gitu Kak? Karena tadi kan saya udah memberikan profil Kakak itu sebagai co-founder dari APT Scholarship. Nah, Sobat Tekper ini pasti kepo, apa sih APT Scholarship gitu Kak? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Tekper nih Kak. Iya. Kalau APT Scholarship itu singkatan dari Agriculture Product Technology Scholarship. Jadi panjang banget ceritanya nih. Aduh, senang saya hari ini bercerita gini. Dulu APT Scholarship itu mau kita buat jadi namanya Tekper Scholarship. Oh, Tekper Tekper Scholarship. Scholarship. Awalnya kita mau namain Tekper Scholarship karena something dan lain hal. Itu akhirnya kita diskusi sama pengurus, kita ganti kan menjadi APT Scholarship. Ya betul. Sebenarnya berdirinya APT Scholarship ini, aku mau cerita dikit nih ya. Itu keisengan kita. Jadi kita dulu megang himpunan waktu itu 2019 udah mau selesai. Akhirnya ada temanku yang namanya Kak Rifki, kita ngobrol. Nah, teman-teman kan biasanya mahasiswa ini kalau ngobrol di warung kopi. Iya. Ya. Nah, Mahasiswa banget gitu banget ya. lah. Kalau nggak ngopi itu sehari itu kurang ya. Kurang, Yes. iya. Apalagi banyak laporan nih, Iya. pasti butuh kopi banget, butuh kopi ini. Gitu. Makanya aku sama Kak Riki, Kak Ditri dan teman-teman yang lain itu ngerasa bahwa apa ya pengen kita buat gitu. Karena di zaman-zaman kita sebagai mahasiswa itu gengsinya tinggi. Kita tuh punya gengsi jangan sampai jurusan lain tuh nggak ini sama kita. Kita harus Di minta atas melampaui. mereka. Biasa kalau yang mahasiswa ya egonya tinggi, keinginannya tinggi, apapun tinggi. Nah, akhirnya tercetuslah nama beasiswa APT Scholarship ini. Kita bentuk, kita rakit dengan benar, kita sisihkan proposal, bagi PT-nya secara visual, share open dan sebagainya, dan akhirnya jalan ini. Jalan. Tapi yang namanya organisasi baru tumbuh, baru berkembang tuh nggak semulus apa yang dipikirin orang-orang. Jadi kadang kita menghadapkan beberapa trouble-trouble di lapangan, kemudian ada masalah yang memang menurut aku wajar sih, namanya organisasi yang bertumbuh gitu pasti Banyak rintangan Iya. ya Kak. gak mudah gitu, tapi ada di titik ini dan organisasinya tetap terus jalan itu suatu kebanggaan sih menurut aku. Nah gitu, jadi program APT ini beasiswa buat teman-teman TPTHP. Wah, luar biasa sekali nih Sobat Tekper. Berarti ada kesempatan peluang untuk kalian bisa dapetin APT Scholarship nih. Betul. Boleh silakan di follow IG kakaknya untuk lebih tahu juga mengenai APT Scholarship. Dan aku tuh juga mau nanya nih Kak, tadi gimana sih Kak titik awal atau momen kakak tuh bikin APT selain gabut gitu Kak? Kemarin itu kan mencetuskan saja kan Kak. Nah selain itu tuh apa sih yang membuat ide cemerlang itu tercetus gitu Kak? Selain tujuannya apa gitu loh Kak untuk bisa diciptain ini? Sebenarnya hal mendasar lah ya, hal Iya. mendasar yang terciptanya program ini adalah kita melihat bahwa masih ada teman-teman kita di kelas itu yang memang perlu dibantu. Kadang kita ngelihat, oke, ini beberapa teman-teman itu dalam faktor ekonomi yang cukup baik, bagus. Tapi ada teman-teman kita yang memang sebenarnya dia tuh tidak baik dan bagus secara ekonomi, tapi tetap pengen punya kegigihan buat berkuliah. Akhirnya kita fokuskan gimana program ini bisa menyasar ke teman-temannya, punya semangat yang bagus, punya spirit yang bagus, tapi tetap bisa berkuliah gitu. Dan tercetuslah hal-hal seperti itu. Kita buatlah dari mekanismenya, kita bagi nih
yang namanya organisasi kan misalnya sering banget tuh rapat di Iya, internal betul. gimana sebenarnya. Jadi fokus kita sekarang adalah gimana kita bisa bantu teman-teman yang memang punya semangat kuliah dan eh, pengen terus menyelesaikan pendidikannya. Jadi kalau saya teman-teman sebenarnya APT itu fokusnya ke sana. Tapi kalau teman-teman yang punya kemampuan secara finansial, kemudian punya pengetahuan yang bagus, akademik yang bagus, biasanya kita arahin ke beasiswa-beasiswa yang lain kayak Jalan Foundation, kemudian Bank Indonesia. Itu kan banyak tuh beasiswa yang memang menurutku bisa tuh mereka gapai ke sana. Gitu. Luar biasa sekali Sobat Ekvar. Nah, tantangan terbesar nih Kak, membangun beasiswa itu dari nol gitu Kak. Terus bagaimana cara mengatasinya nih Kak? Udah berjalan 4 tahun ya Kak? Kalau Wah, luar biasa sekali Sobat Ekvar. kalau tantangan terbesar adalah masalah pendanaan. Jujur li, kita ngebangun beasiswa ini adalah mengharapkan bantuan dari alumni. Alumni-alumni yang memang hadir, yang memang kenal, yang memang kita ajak ngobrol, kita diskusi. Ya biasa lah namanya mahasiswa kan bang, gimana gitu kan. Kita mau ngobrol nih, kita punya program nih. Ah lu, program lu apaan coba? Biasa bang, anak mahasiswa gitu kan. Bang, kita punya program APT, kita jelasin nih konsepannya gimana, mekanisme seleksinya gimana, pertanggung jawabannya gimana. Dan alhamdulillahnya sebagian banyak alumni yang memang kita hubungi itu mendukung program ini. Jadi aku juga ngelihat bahwa alumni-alumni dari TPTHP itu punya kepedulian yang besar untuk jurusan gitu. Nah, cuman kadang kitanya yang lupa gitu ya, lupa untuk tetap mengabari, lupa untuk tetap berkomunikasi. Iya, kadang sebenarnya mereka senang banget gitu kan. Sampai di titik ini juga, alhamdulillahnya udah tahun keempat ya. Jadi 3 tahun yang pengurus sebelumnya tuh udah pada jadi orang lah. Udah bekerja di perusahaan baik, alhamdulillah ya. Iya. Bekerja di perusahaan yang bagus dan mereka ikut serta membantu program ini. Jadi aku merasa bahwa program ini tidak hanya memberikan kebaikan untuk penerima, tapi juga melancarkan rezeki untuk pemberinya. Iya, menjalin silaturahmi juga ya Kak. Benar. Memperkuat banget ya Kak adanya APT scholarship ini. Benar. Dan juga ngasih tahu bahwa kita tuh terbagi dua nih, ada donatur tetap sama donatur tidak tetap. Jadi donatur tetap biasanya itu per kita buka itu ngasih uangnya ke bendahara kita biasanya 3,5. Tapi kalau saya tidak tetap itu biasanya seikhlasnya. Tapi kan kebanyakan alumni kan gengsi ya. Ngasih segitu kan malu dong. Akhirnya ya dia kebanyakan milih donatur tetap. Oh iya. Donatur tetap jadi tiap itu dia selalu kita hubungin. Tapi terlepas dari itu ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Iya. Jadi penerima nanti melaporkan penggunaan uangnya kemana aja. Jadi apa yang dikasih ke mereka, apa yang dipakai itu semuanya ada pertanggungjawabannya semua gitu. Bersifat transparan juga ya. Transparan, semuanya transparan. Dan memang biasanya nah kebetulan kita APT ini diikutsertakan ke Pak Acep Sudia selaku IKTHP yang membawa organisasi ini. Jadi setiap adanya seleksi kita selalu mengundang Pak Acep buat jadi salah satu interview di posisi itu. Nah jadi ketika kalau kata Pak Acep bisa kan kasih gimana nih teman-teman yang jadi juri untuk menerima beasiswa ini. Nah, kita kasih masukan Pak segini dan begini. Akhirnya oke kalau kata Pak Acep. Putusannya itu di beliau soalnya. Lalu kita juga punya kesempatan untuk ngasih penjelasan tentang kandidat-kandidat yang ikut seleksi itu. Oke Kak, jadi co-founder itu pastinya tanggung jawabnya besar ya Kak. Nah, gimana nih Kak Izwan yang menjaga semangat untuk tetap konsisten, tetap berada di posisi harus sebagai co-founder di APT Scholarship ini Kak? Lebih ke harus turun ke bawah lagi ya, harus mengenal lagi teman-teman yang baru, lebih sering bercerita, kemudian dekat dengan kampus Mateta. Kebetulan juga memang tahun ini rencana kita mau transisikan program ini ke Mateta. Ya, jadi saya pribadi dan para teman-teman yang lain, co-founder kita udah nge-zoom waktu itu. Saya cerita ke mereka bahwa kayaknya ini kita juga harus transisi nih, bukan berarti kita tidak untuk melepas begitu, enggak. Kita tetap mengawasi, tapi ya plus harapan kita dengan adanya organisasi ini masuk di Mateta nanti jadi salah satu bagian program, organisasi bisa tumbuh.
adik-adik kita melihat bahwa Himateta bukan sebuah organisasi, tapi juga ada program yang bisa mewadahi, menaungi, memberikan kesempatan yang besar untuk adik-adik kita nanti bisa tetap terus berkuliah. Karena tidak semua orang itu diberi rezeki yang banyak ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman yang punya rezeki yang banyak itu bisa ngebantu teman-teman yang tidak, bukan tidak punya rezeki sih, maksudnya yang membutuhkan gitu. Gitu sih. Terus selain tantangan itu sih, aku harus menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri sama gini, kan beda nih kalau aku ngobrol satu angkatan sama aku sama Iya, orang-orang di bawah. Iya, aku harus memahami teman-teman yang bakal nanti duduk dalam ini gimana sih orangnya, harus ngelihat gimana pola pikir mereka, karena organisasi itu bakal tetap terus jalan kalau kita mengerti teman-teman yang duduk ini punya sifat yang gimana, skillnya gimana, kemampuannya gimana. Karena ketika mereka harus aku paksakan untuk ngikutin standar dari kami, itu bakal susah. Tapi kita bisa ngasih kesempatan dan mengawasi dan serta monitoring mereka. Ini boleh nih, ini juga boleh gitu. Jadi organisasi ini tetap terus jalan. Walaupun aku ngerasa nggak ada beban sih, cuman kayak ngalir aja gitu. Tapi tetap dalam proses pemantauan sama teman-teman yang lain. Luar biasa sekali ya. Nah mungkin aku tuh pengen ngobrol ke kita ya Kak. Gimana kalau bisa ngobrol ke diri sendiri saat masuk semester 1, apa nasihat yang bakal Kak Izwan kasih gitu? Aduh, jadi kan kuliah. Jadi Iya. intermezzo aku masih di kampus depan itu ngeliat gerbang Unsur itu kayak aku ngebayangin diri aku di tahun 2017 menjadi mahasiswa baru. Ya, dengan kepala kelompok ya waktu itu ya. Iya. Aku pokoknya udah jadi tuyul ya. Melihat suasana vibes kampus dan ngerasa bahwa oh iya ya, waktu kuliah tuh cepet banget ya gitu. Dan ngerasa bahwa ternyata yang aku keluhkan dulu tuh adalah sesuatu yang aku rindukan sekarang gitu. Boleh aku rindu tapi maksudku apa ya, tidak ya, kita dunia kan tetap terus berjalan ya, kalau kata Nadia ya, untuk hidup kita harus tetap terus berjalan, tapi terlepas dari itu kenangan-kenangan selama berkuliah itu ada sih. Dan kalau disuruh flashback balik ya aku mau ngucapin makasih sama diri aku, makasih udah jadi sosok yang kuat, udah hebat ya. It's okay kalau kita tidak bisa menjadi seperti apa yang diinginkan orang, tapi dengan kita bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, kita bertanggung jawab atas keputusan kita, kita tidak menunda-menunda waktu kelulusan, itu adalah suatu bentuk syukur aku sih. Karena di luar sana banyak banget ya teman-teman yang ngerasa bahwa ya udah sih santai aja, ya udah sih ini aja, dan sayang gitu. Karena hal yang paling ditunggu orang tua itu adalah gimana teman-teman bisa ngabari bapak, mama, alhamdulillahnya aku udah selesai nih kuliah. Iya. Kadang kita kelupaan karena terlalu asik melihat dunia bahwa udah santai aja ya udah gitu. Dan itu sih kalau disuruh semester 1 balik lagi nih ke maba ya makasih aja sama diri sendiri dan bersyukur bahwa setiap hal-hal yang aku hadapi, tantangan-tantangan yang dihadapi, masalah yang dihadapi itu banyak ngasih pembelajaran yang besar. Ya kadang kita tuh gak terima bahwa kenapa sih hidup kita harus gini, kenapa sih dunia ini gak adil, itu wajar banget. Tapi terlepas dari itu adalah gimana teman-teman mulai menerima dengan hati bahwa setiap hal-hal yang terjadi itu bakal mengasih kesempatan yang bagus buat kita. Wah, ternyata itu merupakan pertanyaan terakhir, teman-teman. Udah mulai dari kita awal karir kakak, kita udah mengetahui sampai di dunia beasiswa. Kita Sobat Tekper itu harus mencari nih apa APT Scholarship, karena itu merupakan kesempatan yang luar biasa sekali yang kita harus pergunakan. Kemudian juga semua itu udah dijalani sama Kak Izwan dengan hati, kemudian dengan visi misi yang luar biasa, dan semoganya kakak semakin sukses ke depannya. Terima kasih telah hadir di podcast Himateta kita Kak. Dan sampai ketemu di episode berikutnya teman-teman. Semoga podcast hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See See you guys. you.
udah.